Mi, seru Revandi, saat terbangun dari tidurnya, ada mama dan papanya Sayang ke rumah sakit. Iya, Revandi dilarikan ke rumah sakit, tiba-tiba dia tidak sadarkan diri, saat keluar dari kamar mandi. Kok kamu bisa begini sih nak, ucap kami Inge, sebenarnya dia sangat kecewa sama sang anak, ulah dirinya sang menantu pergi entah kemana, namun mau bagaimana lagi, tidak mungkin juga dia memaki-maki sang anak saat ini, melihat tubuhnya yang kurus tak terus saja sudah membuat hati sang ibu teriris. Aku sudah salah, istriku pergi, aku sudah ingkar janji, aku mengecewakan istriku Mi, aku ini suami yang bodoh, aku benar-benar tidak berguna, dikasih istri baik ngak neko-neko, ngak banyak menuntut, aku yang ngak tahu diri Mi, dia pergi bersama anakku Hiks, racau Revandi seperti anak kecil, yang kehilangan mainannya. Pi, bantu aku Pi, temukan istriku Pi, aku ngak sanggup kehilangan istriku Pi, aku ngak mau Pi, bantu aku Pi, pinta Tommy yang menghilangkan egonya kepada orang tuanya itu. Ternyata ada keuntungannya juga Malika pergi dari Revandi, akhirnya Revandi dan orang tuanya bisa berbaikan. Tenanglah, Papi juga sedang mencarinya, kamu harus bangkit, jangan kayak gini, kalau kau seperti ini, gimana mau cari istri dan calon anakmu, ucap sang papi. Sungguh papinya, ikut sedih melihat sang anak, ditinggal tunangannya dulu Revandi tidak sehancur ini, namun kali ini lihatlah, bahkan anaknya sangat kacau, kurus, wajah tak terus, jambang yang panjang, tatapan mata kosong, sungguh keadaan Revandi sangat memilukan. Kenapa perasaan aku ngak enak ya, kok kepikiran Mas Revan, apa dia baik-baik saja di sana, tanpa ada aku, pastinya dia baik-baik aja, mana mungkin dia mikirin aku, hidupnya kan cuma untuk dirinya sendiri, dan juga pekerjaannya, apalah aku baginya, hanya butiran debu yang tidak terlihat, gumam Malika, seorang diri sambil mengelus perut buncitnya. Apa kau merindukan suamimu? Apa kau ingin pulang? Tanya Miranda tiba-tiba sudah berdiri di belakang Malika, dia dari tadi memperhatikan gerak-gerik Malika, dia tahu wanita itu sangat merindukan sang suami, namun rasa sakit dan kecewanya kepada sang suami lebih besar daripada rasa rindunya. Kenapa kau mengangetkanku, omel Malika, karena dibuat kaget dengan kedatangan sang sahabat rasa saudara itu. Hehe, maaf, cengenges Miranda. Pulanglah kalau kau merindukannya, aku rasa mereka pasti sangat menyesal telah membuat kau tersakiti, apalagi suamimu, pasti dia sangat menyesal sekarang ini, dan aku yakin anak buahnya sedang mencari kau di luar sana. Ujar Miranda, dia tahu, senyaman-nyamannya sang sahabat di sini, dia yakin pasti merindukan suaminya itu, apalagi dalam keadaan hamil besar seperti ini, pasti ingin di dekat orang yang dia cintai, ingin bermanja-manja sama suaminya. Miranda yakin itu. Cek, aku memang merindukannya, tapi aku juga ngak ingin pulang ke sana, aku sudah betah di sini, aku ngak kesepian, kalau di sana, aku bagai burung dalam sangkar, oceh Malika, memanyunkan bibirnya. Baiklah, aku tidak akan memaksamu, kau boleh tinggal di sini, sesuka hatimu, asal itu membuat kau bahagia, aku ngak ingin melihat sahabatku ini hidup menderita lagi. Sudah cukup selama ini kau menjadi orang baik namun disia-siakan, tidak di keluarga angkatmu, tidak di keluarga kandungnya, dan tidak dengan suamimu, kau diangkat setinggi-tingginya, dan setelah itu dijatuhkan tanpa perasaan. Aku ngak suka melihat sahabatku menderita lagi, hiduplah bahagia dengan caramu, tanpa memikirkan orang lain, yang pada nyatanya mereka hanya memanfaatkan kau yang tulus ini, ucap Miranda memeluk sahabatnya dengan sayang. Sahabatku paling pengertian, ujar Malika sambil memeluk sang sahabatnya itu. Nek Imah menatap sendu kepada kedua wanita tangguh itu. Bagaimana tidak, keduanya sama-sama yatim piatu, punya hidup hampir mirip, walau beda Malika sudah bersuami, namun tetap saja berdiri di kakinya sendiri. Cuman Miranda sedikit beruntung, karena dia mendapat perhatian dari sang nenek dan juga saudara-saudara sang ibu, beda hal dengan Malika, yang memang kurang kasih sayang. Nek Imah sangat tahu perasaan Malika, wanita hamil itu, hanya butuh kasih sayang dan perhatian, dia bukan gadis serakah, bukanlah gadis yang gila harta, cukup berikan dia cinta dan kasih sayang, itu sudah cukup untuk Malika. Bersambung, hai, sayang-sayangku. Maaf ya kemarin ngakap, karena otakku ngeblank, dari dini hari aku sudah di rumah sakit, dan jam 2 siang anakku masuk ruang operasi, keluar-keluar sudah lewat maghrib, otakku ngak bisa diajak kompromi, fokusku hanya kepada anakku, ini juga ngak bisa tidur, anakku masih merengek karena mual ngak bisa muntah. Terima kasih sudah setia menunggu aku dan terima kasih sudah selalu mendukung karyaku yang masih anak bawang ini, sebulan berlalu, kehamilan Malika kini sudah berusia 7 bulan,
wanita berperut buncit sedang jalan pagi di sekitar perkampungan yang asri itu, jauh dari polusi udara. Malika sangat menyukai udara di sana, apalagi pemandangan yang sangat indah. Begini saja dia sudah bahagia, walau tanpa ke salon maupun shopping barang-barang branded seperti wanita-wanita dari kota sana. Tak bisa dipungkiri oleh wanita hamil itu, dia juga sangat merindukan sang suami. Namun ketakutannya masih besar, dia takut sang suami tetap acuh dan masih menyalahkan dirinya, dengan kejadian Lisa pingsan waktu itu. Dia memilih hidup di desa ini, karena di sini dia merasa sangat disayang dan diperhatikan oleh orang-orang di sini, walau jauh dari kata mewah, itu tak mengapa baginya, yang dibutuhkan oleh wanita hamil itu adalah perhatian dan kasih sayang, dia haus tentang itu. Lika, mau kemana nak? Sapa ibu-ibu di sana melihat Malika berjalan seorang diri. Biasanya ditemani oleh Miranda atau Nek Imah. Jalan pagi bu, sahut Malika sopan. Kok sendiri nak? Nak Miranda kemana? Tanya si ibu. Ada bu, aku pengen jalan sendiri aja, ujar Malika tersenyum manis. Hati-hati ya nak, jangan jauh-jauh jalannya, nasihat si ibu. Iya bu, paling sama depan doang, balik lagi, ujar Malika. Malika berjalan pelan-pelan, sambil melihat pemandangan di sana. Sungguh dia takjub melihat pemandangan pagi di desa itu. Indah sekali, gumam Malika dalam hati sambil merentangkan tangannya dan menghirup udara dalam-dalam dan memejamkan kedua matanya. Setelah itu menghembuskan nafasnya pelan-pelan tak lupa matanya ikut terbuka, senyum manis langsung tersungging di bibir manis itu. Cekrek, 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 seseorang memotret Malika diam-diam, dan mempostingnya di sosmednya, dengan caption, asiknya menikmati udara pagi. Dasar gadis nakal, aku sudah capek mencarimu kemana-mana, ternyata kau berada di sini, padahal sudah 2 kali kakak ke sini, tapi tak pernah ketemu kamu, gumam Tama tersenyum lega melihat sang adik bisa hidup baik di sini, dilihat waktu terakhir mereka bertemu, Malika memang selalu tersenyum, tapi senyumnya tak pernah selepas ini, dan badannya juga naik, menandakan dia baik-baik saja hidup di desa ini, walau jauh kemana-mana, tapi gadis itu malah bahagia. Tama terus saja mengikuti langkah Malika dari jauh. Dia tidak ingin gadis itu hilang lagi, setidaknya dia tahu di mana Malika tinggal selama ini. Hati Tama semakin lega melihat Malika diperlakukan dengan baik di desa ini, terbukti setiap Malika ketemu orang dia selalu disapa baik muda maupun tua, bahkan anak kecil pun nampak akrab dengan Malika. Syukurlah kamu bisa hidup bahagia di luar dek. Kau tak tahu bagaimana gilanya orang-orang yang telah menyakitimu itu sekarang. Kau tahu dek, suamimu itu sekarang sudah seperti mayat hidup memikirkan dirimu. Bang Tommy stres sendiri mencarimu dan ditambah ngidam istrinya, Mami juga sangat menyesal telah menyakitimu, dek. Kak Lisa merasa bersalah karena dirinya kau pergi dek, gumam Tama, mengikuti langkah Malika dari belakang. Brak, Revandi memukul meja, saat melihat postingan Tama, yang menampilkan istri yang sangat dia rindukan, ada di medsos Tama. Sid, jangan bikin kaget dong, dengus Sandi kesal, dia lagi fokus mengerjakan pekerjaannya. Tiba-tiba dikagetkan dengan gebrakan meja oleh teman sekaligus teman kurang akhlak, yang ditinggal pergi oleh istrinya itu. Istri aku ketemu, pekik Revandi, mengabaikan ucapan sang sahabat. Ketemu di mana? Tanya Sandi turut bahagia. Ngak tahu, ujar Revandi dengan bodohnya, memang dia belum ketemu sang istri, dan belum di mana istrinya berada, dia hanya baru melihat foto sang istri lewat medsos Tama. Sandi hanya memutar mata malas. Ada-ada aja kelakuan Revandi itu, katanya istrinya sudah ditemukan, tapi nggak tahu ketemu di mana. Terus kau tahu dari mana, Malika ketemu, omel Sandi. Ini, ucap Revandi memperlihatkan postingan Tama, ke hadapan Sandi. Wah, dia benar-benar hidup dengan baik di luar sana, pantas lupa akal pulang, seru Sandi saat melihat foto Malika. Maksud lu, kesal Revandi dengan ucapan sahabatnya itu. Lihatlah senyumnya tanpa beban, lihat badannya lebih segar, walau dia lagi hamil auranya makin kelihatan, ucap Sandi tanpa sensor. Membuat Revandi tersenyum kecut, benar kata temannya itu. Dia lupa kapan terakhir melihat senyum tanpa paksaan dari bibir sang istri. Sudah lama sekali, sejak dia sibuk dengan kerjaannya mungkin, sejak dia suka pulang malam, pergi pagi-pagi sekali, bisa juga, mengingat itu hati Revandi berasa tercubit, begitu besar kesalahannya kepada wanita yang berstatus istri, yang selalu ada untuk dirinya, saat butuh dukungan, dan selalu ada di saat dia susah, dia lupa istri baiknya itu juga butuh perhatian saat ini, apalagi dia sudah membuat wanita itu mengandung buah cintanya. Luaf. Revandi menarik nafasnya dalam-dalam dan juga membuangnya sekaligus, sesak sungguh sesak dadanya, kalau mengingat itu semua. Puk,
Puk, nanti kalau dia mau diajak pulang, jangan pernah membuat dia sedih lagi. Perhatiin dia butuh perhatianmu, dia wanita yang tidak neko-neko, yang selalu patuh dengan kau, tidak pernah mau keluar rumah. Kalau tidak ditemanin oleh orang rumah, dia baik, andai dia wanita egois, pasti wanita itu sudah menguras hartamu, dan mencari kesenangan sendiri, tapi Malika tidak, dia selalu menunggu kau di rumah, akan tetapi kau malah sibuk sendiri, nasihat Sandi. Sejujurnya Sandi sangat marah kepada kedua sahabatnya itu, tidak mendengarkan penjelasan Malika, dan apalagi mendengar cerita. Tommy sempat mendorong wanita hamil itu, dan suaminya malah tak peduli, malah mengkhawatirkan istri orang, bukan membantu sang istri, padahal istrinya juga sedang hamil besar dan kesakitan karena didorong oleh sang kakak. Kala mendengar cerita itu, ingin rasanya Sandi menghajar kedua sahabatnya itu. Akan tetapi Malika sudah membalasnya dengan menghilang dari hidup mereka. Tentu itu sangat menyakitkan bagi orang-orang yang menyakiti Malika itu. Setelah mendengar cerita, Klau Malika lah yang menolong Lisa. Tanpa pertolongan Malika, bisa saja waktu itu Lisa bisa cedera, dan Sandi malah tertawa senang penuh dendam, dia berharap Malika tidak bisa ditemukan lagi oleh orang-orang itu, namun melihat mereka yang merasa bersalah dan menderita, sampai-sampai Revandi dirawat di rumah sakit, hari-hari di rumah Tommy kembali suram, Lisa ikut menyalahkan dirinya, Klau bukan karena ingin menolong dirinya saat itu, mungkin Malika masih di rumah mereka, itu membuat hati Sandi sedikit goyah. Aku akan selalu menomorsatukan istri dan anakku, aku akan selalu mendengarkan segala keluh kesahnya, dan tidak akan terburu-buru mengambil kesimpulan, aku ingin istriku pulang, ucap Revandi dengan mata yang berkas kaca dan suara yang serak menahan tangis.